Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap tahun 2024. Saya Natim, SMA Negeri 1 Sampang. Saya Taskam dari SDN Sadaria 01 Kecamatan Majenang. Saya Yogi Satrio Aribowo dari SD Bradi 02 Sampang. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Hari ini sangat cerah hari ini Pak. Dan selamat juga, selamat siang. Terima kasih atas waktunya Pak Naskar. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan persiapan, tapi sebelum coaching kita akan melakukan supervisi terlebih dahulu Pak. Dan kita akan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti kelompok seterusnya nanti. Nah, pertanyaan pertama Pak, jadi nanti sebelum persiapan coaching, apa yang sebenarnya yang ingin Pak Naskar inginkan untuk kamu saya untuk bisa membantu mengembangkan kompetensi Pak Naskar kerjanya? Baik, terima kasih. Saya juga sudah ditemani oleh Pak Yogi. Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam melakukan coaching terhadap guru-guru lain Pak. Khususnya bagaimana mengatasi siswa yang cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran kita. Oke, baik Pak. Itu bagian yang cukup penting Pak. Jadi bagian dari proses coaching itu nanti akan Bapak tunjukkan. Nah, kemudian bagian mana yang memang ingin Pak Naskar untuk saya amati? Ya, jadi saya ingin yang saya nanti tanyakan yaitu untuk bisa menemukan kembali strategi yang mengatasi bagaimana siswa yang pasif Pak. Saya berharap nanti ada masukan dari Bapak bagaimana saya bisa membantu untuk anak itu lebih, dan saya juga bisa mengambil bagaimana menemukan solusi saya Pak tentang permasalahan saya. Oke, sangat menarik Pak. Jadi apa yang tadi ada batasan tadi sampaikan ke saya. Terus kemudian bagaimana nanti Pak Naskar ini terhadap kemampuan anak yang ingin dikembangkan Pak? Ya baik Pak. Jadi saya untuk mengembangkan anak tadi ada salah satunya adalah untuk menggali potensi saya Pak, supaya anak-anak itu bisa aktif kembali setelah saya lihat dalam kegiatan pembelajaran itu anak-anak itu masih ingin pasif gitu Pak. Oke Pak, saya memahami betul bahwa Pak Naskar khawatir akan hal itu terhadap siswa yang tahu. Nah, apa harapan Pak Naskar untuk kita melakukan observasi, dari mana setelah kita observasi apa yang diharapkan atau diinginkan Pak? Saya berharap nanti anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang aktif, kreatif, kemudian suasana pembelajaran itu sangat menyenangkan di kelas. Oke, terima kasih atas konfirmasinya Pak. Nah, saya nanti akan melihat dan mengobservasi Pak Naskar dengan nanti calon coachingnya, yang kemudian nanti akan saya membuat sebuah tulisan dari menulis. Ini saya amati dari segi Pak Naskar mengajukan pertanyaan, terus kemudian apakah nanti bisa mendorong sebuah refleksi, terus kemudian membantu coaching dalam menemukan permasalahannya, dan kemudian bisa menjadi sebuah solusi. Setelah itu kita nanti akan diskusikan lebih lanjut Pak. Ya baik. Sekarang saya akan melakukan coaching dengan teman saya Pak. Oke, terima kasih Pak Naskar. Silakan dilanjut. Saya akan mengamati dari tempat saya bagaimana proses coaching itu berlangsung. Baik. Ya. Selamat pagi Pak Nadim. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Pak Nadim sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Nadim? Alhamdulillah, kabar saya hari ini luar biasa. Dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak ada halangan apa-apa. Baik Pak, alhamdulillah baik nih Pak. Saya juga senang sekali pada kegiatan sosial ini Pak. Senang mendengarnya apa yang disampaikan oleh Pak Nadim tadi. Apakah ada hal tertentu yang Bapak ingin bahas pada kesempatan di kelas hari ini Pak? Ya Pak, ada
hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan unek-unek saya di Bapak terkait masalahnya di sekolah, yaitu pada saat pelajaran saya itu anak-anak itu kurang semangat mengikuti pelajaran informatika. Kebetulan saya itu mengajar pelajaran informatika, padahal semangatnya kurang. Ya, terima kasih Bapak sudah membagikan salamnya. Kemudian apa yang bisa mungkin ceritakan lebih detail tentang masalah yang Bapak hadapi, terutama tentang perilaku siswa yang malas? Sebenarnya anak itu tidak malas juga, cuma tidak semangat, semangat dan tidak aktif, Jadi kalau setiap saya melakukan pembelajaran di kelas, anak-anaknya itu ya biasa-biasa saja, tidak ada rasa ingin tahunya juga tidak ada. Jadi disitulah saya menginginkan sebuah solusi, harapannya itu dalam obrolan ini saya mendapatkan solusi yang terbaik yang bisa meningkatkan semangat siswa agar mereka aktif di kelas, juga belajar mandiri, ya seperti itu Bapak. Baik Bapak, jadi mungkin kita bisa melihat pola tertentu dari pola khusus yang dilakukan oleh anak-anak, terutama mereka yang ada ketidaksemangatan dalam pelajaran tertentu, atau mungkin ada pelajaran keseluruhan di kelas ini anak-anak bisa mengalami kemangatan ini. Kalau yang lainnya tidak, ini hanya pada pelajaran informatika, karena untuk pelajaran ini saya menggunakan metodenya masih menggunakan metode mendemonstrasikan melalui sebuah video. Jadi untuk prakteknya kami belum bisa menggunakan praktek karena peralatan yang ada atau perangkat yang ada ini tidak support atau belum support dengan aplikasi yang nantinya digunakan, yaitu pembelajaran bahasa pemrograman kami. Jadi semua komputernya komputer lama sehingga tidak support. Kami menggunakan media belajarannya mengamati sebuah video saja, atau mungkin juga mencari referensi, mencari sumber informasi terkait dengan materi yang saya ajarkan. Seperti itu Bapak, itu sementara yang saya lakukan. Oh iya betul Pak, mungkin itu salah satu faktor yang mempengaruhi ini. Jadi dari pengalaman yang Bapak sampaikan tadi sudah ada dicoba, tetapi mungkin belum begitu tertangani Pak, tentang masalah dari alat-alat yang bisa digunakan untuk praktek siswa itu. Iya Pak, jadi karena masalah teknis perangkat itu saya mencoba menggunakan beberapa metode itu, tapi itu belum bisa menangani itu. Jadi masih terkendala apa yang namanya anak itu kurang semangat karena memang tidak ada perangkat prakteknya. Nah ini yang jadi permasalahan pada diri saya saat ini, yang saya pikirkan itu bagaimana saya bisa meningkatkan semangat anak dalam belajar informatika. Mungkin apa yang dapat rasakan oleh Pak Nadiem saat ini Pak, bagaimana pengaruhnya terhadap motivasi Bapak dalam kegiatan di kelas dengan adanya tadi teknologi yang kurang memadai? Kalau dari perasaan saya sendiri ya itu merasa tidak nyaman juga pada saat masuk kelas, itu harus mencari media yang pas untuk anak itu apa, yaitu menggunakan pembelajaran model unplugged itu yang tidak menggunakan perangkat komputer. Jadi di situ anak juga lama-lama bosan, ya harus menggali terus bagaimana caranya biar itu bisa mengangkat semangat anak. Iya, saya mengerti Pak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nadiem. Kemudian apa tujuannya ingin
tujuan dari obrolan ini artinya mendapatkan sebuah solusi ya, mendapatkan solusi di mana solusi yang saya dapatkan ini bagaimana mencari atau meningkatkan peserta didik biar lebih mandiri, lebih kreatif dalam belajar, tidak karena tidak hanya dari satu sumber, tapi melalui berbagai sumber sehingga mereka lebih berkembang, ya, lebih berkembang pada media-media lain yang nantinya bisa digunakan untuk belajar. Itu tidak hanya dari salah satu buku saja ataupun dari gurunya saja, harapannya mereka merdeka belajar. Gitu. Ya, baik Pak, sangat bagus videonya. Menurut Bapak, langkah apa yang harus Bapak lakukan untuk merealisasikan hal tersebut, Pak? Langkah yang akan saya lakukan dari beberapa langkah yang sebelumnya sudah saya lakukan, yaitu mencoba dengan berbagai media. Ada kali ini saya akan melakukan dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, yaitu melalui website ataupun aplikasi-aplikasi web yang menyediakan simulasi dalam pembelajaran bahasa pemrograman Arduino, seperti ada Walkme.com, kemudian Zoom. Nah, itu merupakan aplikasi-aplikasi untuk belajar Arduino yang berbasis web untuk simulator. Karena kalau dalam prakteknya itu peralatannya mahal, tapi kalau kita pakainya simulator ini lebih murah, karena kami menyadari untuk di sekolah kami ya masih dalam level ekonominya ini ekonomi menengah lah, itu belum banyak yang masih membutuhkan gitu, sehingga untuk praktek ini ya anggaran di sekolah juga belum ada gitu. Sehingga yang mencari solusinya adalah menggunakan simulator. Harapannya ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak juga senang seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Nadir, itu merupakan rencana yang sangat bagus. Mungkin kita bisa bertemu lagi untuk melihat hasil yang paling setelah Nadir itu mempraktekkan di minggu yang akan datang, dan mudah-mudahan ini anak-anak bisa yang tadinya pasif menjadi lebih aktif lagi Pak, dengan rencana yang Pak Nadir tadi disampaikan. Ya, semoga Bapak dengan kami mencoba proposal baru dengan media berbasis web ini mampu meningkatkan semangat anak yang bisa dalam pembelajaran informatika seperti itu Pak. Mungkin apa ada yang bisa disampaikan lagi Pak dalam forum diskusi ini? Sementara mungkin itu Bapak, hanya itu karena dari beberapa saya itu pengen mencari ada dengan obrolan ini saya terinspirasi menggunakan tadi aplikasi berbasis web, yaitu Walkme salah satunya yang nantinya bisa digunakan untuk belajar bahasa program Arduino menggunakan simulator atau simulasi seperti itu. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya pada kesempatan sama ini. Mudah-mudahan rencana Bapak itu bisa realisasi nih Pak. Amin. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di minggu yang akan datang dan kita bisa melihat hasil apa yang telah dilakukan oleh Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, saya juga ucapkan terima kasih atas segala waktu yang sudah Bapak ataskan luangkan untuk saya bersama ngobrol bareng. Ya, ini sama-sama mengusahakan satu permasalahan yang semoga dalam obrolan ini ya permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan atas dengan saling sharing atau ngobrol-ngobrol seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Saya kira sudah merasa plong gitu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita lebih baik lagi ya Pak. Iya Pak, mohon doa dan dukungannya. Itu. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Iya. Pak Tasman, saya
sebelum nanti saya memberikan sebuah umpan balik sebagai menurut Pak Taskan, bagaimana performa Pak Taskan ini dari hasil coaching yang tadi, sebelum nanti kita fokuskan kepada kompetensi yang akan kita gali. Baik Pak, saya telah tadi melaksanakan coaching dengan Pak Natim. Saya merasa lebih baik Pak dalam mengajukan pertanyaan terbuka sekaligus mendorong coach itu untuk refleksi. Namun mungkin saya masih bisa komunikasi cara saya Pak dalam memberi waktu kepada coach untuk berpikir lebih dalam lagi. Oke. Apa yang membuat Pak Taskan berpikir demikian kalau menilai Pak Taskan ada sesuatu yang perlu ditanya? Iya Pak, saya merasa beberapa kali itu dalam penyampaian pertanyaan itu terlalu cepat Pak, beralih ke pertanyaan selanjutnya sehingga tanpa ada jeda, sehingga coach itu mungkin belum sempat berpikir lebih memberikan jawaban yang lebih dalam lagi. Bagus. Nah, kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil pengamalan saya? Ya, tentu silakan Pak. Oke, jadi ada beberapa catatan yang saya tulis yang nanti untuk saya amati. Nah, tadi saya melihat beberapa pertanyaan tentang mengapa siswa pasif, kemudian ada sedikit ketidakstabilan siswa karena beberapa coaching tadi menyampaikan aplikasinya kurang terkait dengan sarana. Terus kemudian bagaimana mendorong coaching untuk merefleksikan apa yang dia lakukan, dan Bapak ini sudah sangat baik Pak. Nah, itu juga sudah sesuai dengan standar coaching yang kita pegang, yang kita rujuk bahwa kita katakan bahkan lebih tinggi dari pertanyaan yang sangat membantu coaching dalam menggali sebuah pertanyaan lebih dalam lagi Pak. Ya, terima kasih Pak atas pendapat yang Bapak sampaikan. Saya senang mendengar pertanyaan yang saya berusaha lebih baik lagi untuk mengarahkan. Tetapi saya kedepannya akan lebih fokus lagi pada dalam memenuhi coaching. Itu benar Pak. Jadi saya juga bisa melihat hal-hal yang bisa bagaimana lagi. Nah, misalkan tadi pada saat coaching mencoba merespon tentang bagaimana interaktifnya coaching dengan siswanya, saya mengamati Pak Taskan itu langsung memberikan sebuah solusi. Terus kemudian kalau menuju ke standar coaching ini seharusnya Bapak yang memberikan sebuah solusi juga, tapi menggali pemikiran coaching lebih dalam semacam itu. Jadi dia menemukan sebuah pemikiran coaching yang sehingga jawaban itu bukan dari Pak Taskan sendiri sebagai coach itu, tapi sebagai coaching. Nah, bagaimana pendapat Pak Taskan tentang itu? Ya, saya juga merasakan itu Pak. Jadi saya terlalu cepat memberikan arahan, kemudian juga saya mungkin ini kurang begitu sabar ya menunggu coaching dalam menemukan jawaban sendiri Pak. Oke, itu adalah refleksi yang cukup baik. Jadi dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan akan Pak Taskan melakukan untuk meningkatkan performa nanti di kemudian hari? Saya berencana untuk lebih fokus dalam memberikan pertanyaan dan dalam percakapan, dan juga bisa memberikan coaching itu untuk berpikir lebih mendalam sehingga solusi ini bisa ditemukan Pak. Dan mungkin di sisi berikutnya saya akan mencoba lebih banyak bertanya kepada coaching sehingga bisa memberikan jawaban untuk dijadikan jawaban yang lebih baik dan dijadikan contoh. Oke, Pak. Kira-kira kapan untuk bisa dilakukan dan tempatnya di mana itu Pak? Saya akan mulainya insya Allah di minggu berikutnya Pak, minggu depan. Saya juga akan meminta salah satu rekan saya untuk mengamati dan memberikan masukan kepada hasil coaching saya. Oke, saya sepakat Pak, saya setuju. Jadi nanti dalam minggu depan, beberapa hari ke depan kita akan melakukan perbaikan semacam itu Pak. Nah, jadi hasil pengamatan ini akan saya catat dalam sebuah form di catatan saya sebagai supervisi akademik atau di coaching itu. Nah, terutama terkait dengan kekuatan Pak Taskan dalam mengajukan sebuah pertanyaan reflektif dan juga bagian mana yang perlu dikembangkan, seperti memberikan pertanyaan lebih banyak kepada ruang coaching untuk bisa mengekspresikan solusinya sendiri Pak. Baik. Terima kasih. Apa yang harus saya lakukan setelah ini Pak? Nah, sebelum nanti kita tutup ini Pak,
Bisakah Pak Naskah ini sampaikan apa yang Pak Naskah dapat dari proses supervisi kali ini? Iya Pak, saya banyak belajar dari Bigtek ini, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antar memberikan arahan dan memberikan solusi untuk menemukan solusinya sendiri. Saya merasa akan lebih fokus pada hal itu di sesi uji berikutnya. Jadi saya senang mendengar coba dari Naskah dan pemikiran Naskah semoga nanti di uji selanjutnya Naskah bisa lebih berkembang. Terima kasih atas waktunya. Naskah sudah melakukan praktek coaching dengan sangat bagus, sangat baik, dan nanti dapat bisa melakukan membuat coaching ini bisa lebih menemukan jawaban solusi. Terima kasih Pak Naskah. Sebelumnya saya ucapkan saya akhiri dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya. Oke, sama-sama.